Di tanah Minahasa yang diselimuti kabut dan doa-doa leluhur, berdiri gagah gunung Lokon, gunung berapi yang bukan hanya menyimpan magma di perutnya, tetapi juga amarah dan rahasia yang diwariskan turun-temurun. Orang-orang tua di sekitar Tomohon percaya Lokon bukan sekadar gunung, melainkan penjaga batas antara dunia manusia dan dunia roh. Asap yang mengepul dari kawahnya bukan hanya pertanda geologi, melainkan napas makhluk tua yang terbangun dari tidur panjangnya. Konon, dahulu kala, Lokon adalah seorang lelaki sakti yang mencintai perempuan dari desa seberang. Namun cinta itu dikhianati oleh keserakahan dan kecemburuan. Dalam kemarahan dan kesedihan, ia bersumpah akan menjaga tanah itu selamanya. Bahkan jika tubuhnya harus menjelma menjadi gunung, sejak saat itu, gemuruh kecil di perut Lokon dipercaya sebagai detak jantungnya yang belum sepenuhnya padam. Cerita itu kembali mencuat ketika 3 orang dengan latar belakang berbeda mendaki lerengnya pada waktu yang hampir bersamaan. Rangga, seorang pendaki muda yang penuh ambisi, datang untuk membuktikan bahwa mitos hanyalah cerita kosong. Ia ingin menaklukkan Lokon seperti ia menaklukkan gunung-gunung lainnya. Sementara itu Maria, seorang perempuan paruh baya yang kehilangan suaminya setahun lalu, datang membawa doa dan abu kenangan. Ia ingin melepas kesedihannya di puncak, berharap angin gunung membawa beban hatinya pergi. Di sisi lain, ada Tonaas Riddle, seorang tetua adat yang dayam-dayam naik lebih dulu untuk melakukan ritual kecil, sebab ia merasakan tanda-tanda bahwa Lokon sedang gelisah. Pendakian awal terasa biasa, angin berembus lembut, pepohonan berbisik pelan. Namun semakin tinggi mereka melangkah, suasana berubah. Kabut turun terlalu cepat, menelan jalur setapak hingga hanya menyisakan beberapa meter pandangan. Rangga yang berjalan paling depan mulai kehilangan arah, kompasnya berputar tanpa kendali. GPS di ponselnya mati mendadak, meski baterai penuh. Ia menertawakan keadaan itu, tapi tawa itu terdengar kosong, seperti ditelan lereng. Maria yang berjalan lebih lambat tiba-tiba mendengar suara lirih memanggil namanya. Suara itu mirip suara suaminya. Ia berhenti, jantungnya berdegup kencang. Maria, bisik itu terdengar dari balik semak. Air matanya jatuh. Ia tahu itu tak mungkin. Tapi rasa rindu membuat langkahnya hampir menyimpang dari jalur. Sementara itu, Tonaas Riddle berdiri di sebuah batu besar, menancapkan tongkat kayunya ke tanah. Ia berbisik dalam bahasa tua Minahasa, memohon agar Lokon menahan amarahnya. Ia merasakan tanah bergetar halus di bawah telapak kakinya. Ada yang datang dengan hati sombong, gumamnya pelan. Tiba-tiba terdengar dentuman dari arah kawah. Bukan letusan besar, tapi cukup untuk membuat dada sesak. Kabut menebal. Rangga yang keras kepala memaksa melangkah maju hingga ia menyadari jalur yang ia injak bukan lagi tanah padat, melainkan pasir panas di tepi kawah. Sedikit lagi, ia bisa tergelincir ke jurang berasa. Dalam kepanikan, ia melihat sosok tinggi di balik kabut bayangan lelaki tua dengan mata menyala seperti bara. Maria yang hampir tersesat mendadak merasakan angin hangat menyentuh wajahnya, seolah seseorang menuntunnya kembali ke jalur. Ia teringat pesan almarhum suaminya, "Hormati gunung, maka gunung akan menjagamu." Ia berlutut, berdoa dengan tulus, bukan meminta, hanya berserah. Rangga, yang akhirnya terjatuh terduduk, gemetar untuk pertama kalinya. Kesombongannya runtuh. Dalam hati ia berbisik, meminta maaf atas niatnya yang arogan. Pada saat itulah gemuruh mereda. Kabut perlahan menipis. Jalur kembali terlihat. Ketiganya akhirnya bertemu di satu titik aman menjelang puncak. Wajah mereka suma-suma pucat, tapi mata mereka berbeda, ada kesadaran baru yang tak bisa dijelaskan. Tonaas Riddle hanya tersenyum tipis. Lokon tidak butuh ditaklukkan.
katanya pelan. Ia hanya ingin dihormati. Mereka tak melanjutkan hingga ke bibir kawah. Sebaliknya, mereka duduk bersama, memandang asap tipis yang membubung ke langit. Di sana, Rangga belajar bahwa alam bukan panggung pembuktian ego. Maria merasakan hatinya lebih ringan, seolah duka yang ia bawa telah diterima bumi. Dan Tonaas tahu, untuk sementara Lokon kembali tertidur. Namun malam itu, ketika mereka turun dan lampu-lampu Tomohon terlihat dari kejauhan, terdengar satu gemuruh panjang dari puncak. Bukan ancaman, melainkan peringatan halus bahwa legenda itu masih hidup, bahwa Gunung Lokon bukan hanya tanah dan batu, melainkan saksi bisu hati manusia. Dan hingga kini, setiap kali asap tipis mengepul dari kawahnya, orang-orang akan saling berbisik. Apakah itu sekadar aktivitas vulkanik, ataukah detak jantung seorang penjaga tua yang kembali mengingatkan, jangan pernah datang dengan kesombongan, karena di Lokon bukan manusia yang menilai gunung, melainkan gunung yang menilai manusia.